Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauzi Baihaqi, pencinta sepak bola tim nasional Indonesia senior, putri semuanya ya, kelompok umur 17, 19, 20 kita akan bahas di sini. Lalu tentunya juga ada Liga 1 dan juga Liga 2. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kemarin kita mendapatkan kabar yang sangat senang, baik sekali dari tim nasional U17, di mana sebelumnya kita mendapatkan kabar yang sangat baik juga, diberikan kado hadiah dari tim nasional senior putra ketika berhasil mengalahkan Bahrain, dan update ranking FIFA pun kemarin di tanggal 3 April kita naik 7 peringkat, dan ini kita mendapatkan hadiah lagi, mendapatkan kabar gembira lagi dari tim nasional U17, di mana kita berhasil mengalahkan tim nasional Korea Selatan U17. Memang kita dari segi ball possession atau dari semua lini lah kita semuanya kalah ya, bahkan ball possession kita 68% banding 32%, artinya kita bermain total bertahan ya selama 90 menit, bahkan kita dari statistik kita hanya 2 on target, dan 2 itu adalah 2 proses gol tendangan penalti gagal lalu disamber kembali oleh Evandra, dan itu memang 2 shoot yang sangat mematikan bagi Korea Selatan, dan kita semua harus senang, harus gembira terhadap tim nasional U17 kita yang berhasil mengalahkan Korea Selatan di luar dugaan semua. Bahkan target ketika saya kemarin di konten sebelumnya, targetnya adalah 1 poin, dan ternyata kita mampu mengalahkan Korea Selatan dengan metode bertahan yang sangat rapat dari pemain tim nasional Indonesia U17, di mana memang kita hanya ada 1 peluang di babak pertama ketika striker kita dari 1 lawan 1 ketika berhadapan dengan kiper. Nah, itu tidak dapat dimaksimalkan, sayang sekali. Tapi kita sangat memaklumi, wajar karena ini masih kelompok umur. Mungkin ya nervous atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ketika menghadapi Yaman dan juga Afghanistan di 2 pertandingan berikutnya, striker Indonesia bisa lebih memaksimalkan kembali. Dan kita juga tentunya mendapatkan deja vu atau keuntungan ya. Beruntung lah ibaratnya begitu, karena Korea Selatan ini di babak pertama sangat menggembur Indonesia, dan kurang lebih ada 6 atau 7 ya tendangan peluang dari tim nasional Korea Selatan ke gawang Indonesia yang masih melenceng. Ya, itu kalau misalkan semuanya menjadi gol, mungkin kita uh, sudah kalah kali ya, seperti itu. Tapi ya inilah sepak bola ya, bahkan ketika sudah tidak ditempel oleh back lawan pun kadang memang tendangannya masih melambung, dan itu suatu keuntungan bagi kita. Banyak pemain-pemain Korea Selatan yang tidak melakukan finishing dengan baik di babak pertama, begitu juga dengan di babak kedua. Dan kita ada satu penerus dari Pratama Arhan, di mana proses terjadinya penalti dari lemparan ke dalam ya, bola rebound ditendang dan mengenai tangan dari back Korea Selatan, dan akhirnya dihukum menjadi tendangan penalti. Dan tendangan penalti yang menendang adalah Evandra Floresta. Tendangan pertama berhasil diblok oleh kiper Korea Selatan, namun Evandra dengan sigap, dengan mental yang sangat bagus, kembali menyambar bola tersebut, dan sehingga akhirnya menjadi gol. Dan itu adalah satu-satunya gol yang terjadi di pertandingan tersebut antara Timnas Korea Selatan U17 menghadapi Timnas Nasional Indonesia U17, dan skor dimenangkan oleh Timnas Indonesia U17 dengan skor 1-0. Dan ini merupakan hasil yang sangat bagus yang kita tidak sangka-sangka, karena targetnya 1 poin, kita berhasil ternyata mendapatkan 3 poin. Di pertandingan lain di grup yang sama, yaitu antara Yaman dan juga Afghanistan, berhasil dimenangkan oleh Yaman dengan skor 2-0 ya. Jadi Indonesia saat ini berada di peringkat 2 dengan koleksi 3 poin, dan di peringkat pertamanya itu adalah Yaman dengan koleksi 3 poin. Namun selisih golnya Yaman lebih banyak karena Yaman plus 2, Indonesia plus 1. Dan apabila di 2 pertandingan tersebut Indonesia mendapatkan hasil poin lagi, jangankan 2 pertandingan, apabila kita lawan Yaman menang, mengunci 1 pertandingan lagi dengan kemenangan, maka sudah dipastikan Indonesia tim nasional U17-nya akan lolos ke Piala Dunia usia 17 secara otomatis ya, secara langsung. Karena yang diambil Piala Dunia usia 17 nanti itu adalah peringkat 1 dan peringkat 2 dari masing-masing grup di turnamen Piala Asia U17 ini. Nah, Indonesia sekarang posisinya di 2, bukan tidak mungkin di 2 pertandingan yang notabene lawannya tidak lebih kuat dari Korea Selatan, yaitu
Yaman dan juga Afghanistan, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan poin di dua pertandingan tersebut, tapi kita tidak boleh meremehkan Afghanistan dan juga Yaman. Bagaimana Yaman memang sangat kuat di tim nasional mudanya, begitu juga dengan Afghanistan. Mereka ini dua-duanya adalah juara grup di babak kualifikasi dari tiap-tiap grup yang kemarin dikualifikasi. Indonesia kan di peringkat 2 dengan bermain 2 kali menang melawan Kepulauan Mariana Utara dan juga Kuwait. Lalu di pertandingan terakhir melawan Australia kita seri 0-0 dan itu poin kita 7. Jadi pertandingan melawan Mariana Utara tidak dihitung, jadi poin kita 4 dan kita lolos ke Piala Asia U17 ini dengan status runner up terbaik. Nah, kalau Yaman dan juga Afghanistan ini tidak dalam status runner up terbaik, tapi mereka adalah lolos dengan status juara grup dan ini perlu kita waspadai. Kita jangan jumawa, jangan merasa sudah puas. Tentu kita masih ada target lagi yang harus kita dapatkan, yaitu antara pertandingan dengan Yaman dan juga Afghanistan. Apabila kita berhasil mengunci kemenangan menghadapi Yaman nanti di tanggal 7, maka itu sudah dipastikan Indonesia U17 akan tampil di Piala Dunia usia 17. Dan apabila Indonesia kalah melawan Yaman, Indonesia masih ada peluang di pertandingan terakhir melawan Afghanistan. Kita nggak usah muluk-muluk melawan Yaman ini, kita cukup seri. Tapi kalau bisa menang seperti kemarin melawan Korea Selatan, targetnya seri, tetapi tentu berhasil menang. Dan tentunya di pertandingan menghadapi Yaman ini komposisinya tidak sekuat Korea Selatan, tim nasional Yaman, tetapi juga ya inilah kelompok umur, beda dengan timnas senior. Ketika kita juga mampu mengalahkan Korea Selatan di usia 19 di eranya Evan Dimas, terus juga yang kemarin di tahun 2024 kita berhasil mengalahkan Korea Selatan usia 23 di ajang Piala Asia juga, ketika di babak 8 besar ya kita lolos melalui adu tendangan penalti. Oke, itu aja. Kita berdoa yang terbaik untuk tim nasional Indonesia di kelompok umur berapapun, di perempuan, di senior, putra maupun putri, kita berdoa yang terbaik. Semoga mimpi Indonesia bermain di Piala Dunia lewat jalur kualifikasi bisa terwujud. Dan itu merupakan transformasi sepak bola Indonesia yang dicanangkan oleh Ketua Umum PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir, dan kita harus mendukung ini. Semoga ini programnya berkelanjutan dan kita harus menang menghadapi Yaman ataupun Afghanistan. Kalau bisa kita sapu bersih 2 pertandingan ke depan sehingga kita lolos sebagai juara grup dan memastikan diri sebagai peserta Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar. Demikian dari saya, salam olahraga.